Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sekarang kita masuk di halaman 30 dari surat Al-Baqarah pada ayat 191. Membahas tentang beberapa kaidah-kaidah dalam jihad fisabilillah. Saya terjemahkan terlebih dahulu beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqtuluhum, dan kalian bunuhlah mereka orang-orang kafir. Haitsu, di mana saja, saqiftumuhum, kalian dapati mereka. Wa akhrijuhum, dan kalian keluarkanlah mereka atau usirlah mereka. Min haitsu, dari mana saja, akhrajukum, mereka mengeluarkan kalian. Wal fitnatu, dan fitnah itu, asyaddu, lebih sangat, minal qatli, dari pembunuhan. Wala tuqatiluhum, salah deh di atasnya. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kamu perangi mereka indal masjidil harami, di sisi masjidil haram. Ini masjidil haram di sini maksudnya Mekah keseluruhan, gitu. Hatta, sampai, yuqatilukum, mereka memerangi kalian. Fihi, di dalamnya, di dalam Mekah atau di dalam Masjidil Haram. Fa in qatalukum, maka jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Kadzalika, seperti itulah, jazaul kafirina, balasan bagi orang-orang kafir. Fa inin tahau, maka jika mereka selesai, artinya tidak melanjutkan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Waqatiluhum, dan perangilah mereka orang kafir, hatta, sampai, la takuna fitnatun, tidak ada lagi fitnah, wa yakunad dinu, dan jadilah din itu, dan jadilah agama itu, lillahi, milik Allah. Fa inin tahau, maka jika mereka selesai,
Fala udwana, maka tidak ada permusuhan illa kecuali ala dzalimina, atas orang-orang yang zalim. Asyahrul haramu, bulan haram, bisyahril harami, dengan bulan haram. Wal hurumatu, dan hal-hal yang dihormati, kisosun, ada kisosnya. Famani atada, maka barang siapa yang melampaui batas, alaikum, atas kalian, fa'tadu, maka balaslah, alaihi, atasnya, bimithli, dengan semisal, ma'tada alaikum, apa yang dia melampaui batas atas kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, ma'al muttaqina, bersama orang-orang yang bertakwa. Wa anfiku, dan kalian infaklah, fi sabilillahi, di jalan Allah. Wala tulqu, dan janganlah kalian jatuhkan atau kalian lemparkan, biaidikum, dengan tangan-tangan kalian, illat tahlukati, kepada kehancuran. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinina, dia mencintai orang-orang yang baik. Sampai 195. Nanti 196 mulai pembahasan tentang haji. Jadi tentunya ayat 191 itu kelanjutan dari ayat 190 ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Artinya peperangan itu hanya terbatas kepada orang-orang yang sudah memerangi muslimin. Dan di sana juga ada larangan untuk melampaui batas. Artinya kalau mereka tidak mendahului atau mereka itu termasuk kafir dhimmi, yang di bawah perlindungan orang-orang Islam, atau termasuk di sana ada perjanjian damai sebagaimana yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang musyrik saat perjanjian Hudaybiyah, dan atau misalnya ada kemarin kafir mustakman gitu ya, walaupun sedang ada peperangan misalnya gitu, tapi mereka meminta jaminan keamanan untuk melakukan perdagangan misalnya, atau untuk menemui pemimpin-pemimpin Islam untuk mengadakan diskusi atau mengadakan perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh, haram untuk diperangi. Nah, maka di ayat 191 ini membahas tentang kaidah yang lain dalam peperangan. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Jadi ketika peperangan itu sudah mulai, karena dipicu oleh orang-orang kafir, maka kalau keadaannya sudah seperti itu, maka kalian boleh membunuh mereka di mana saja. Tapi tentunya dengan pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terus kabeh sing padha kuwi diperangi, kabeh sing padha kuwi dibunuh, itu tidak.
Artinya kalau kita mengambil contoh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi peperangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Mekah, Rasulullah itu juga memerangi perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, mencegat mereka, merampas harta mereka ketika mereka kembali dari Syam. Maka itulah salah satu yang memicu terjadinya perang Badar. Walaupun perangnya kan neng Mekah gitu ya. Perangnya kan pernah di Uhud, pernah di Badar, atau pernah berada di Madinah. Tapi ketika karena sudah perang, walaupun tidak berhadapan antar dua pasukan, tapi orang-orangnya ya itu saja, itu boleh diperangi. Selagi tidak ada perjanjian damai yang terjadi di antara mereka. Jadi ya tidak masalah, gitu loh, kok Nabi nyegati, gitu ya. Karena dulunya orang-orang kafir sudah mulai menyiksa orang-orang beriman, merampas harta mereka, melarang mereka untuk beribadah, melarang mereka untuk berhijrah. Itu kan sudah mulai perang dulu. Jadi kapanpun ketemu, entah itu di perjalanan perdagangan mereka, maka tetap boleh untuk diperangi, tetap boleh untuk dibunuh. Jadi yang terjadi seperti itu. Artinya bukan ketika sudah mulai dengan satu kelompok, kemudian kelompok lain disamakan hukumnya dengan mereka, itu tidak. Jadi bukan semua orang kafir, tapi orang-orang kafir yang ada peperangan di antara mereka dengan orang Islam. Maka peperangan itu tidak menunggu model hadap-hadapan. Tapi mungkin kalau di Indonesia ada perang gerilya dulu, penjajah sudah datang, sudah ingin menguasai tanah kita, kapan wae ketemu, boleh terjadi peperangan di sana. Boleh terjadi pembunuhan di sana. Tidak harus siap-siap tidak harus berhadapan dua pasukan, saling todong senjata, enggak. Tapi kalau sudah terjadi, kapanpun itu boleh. Bahkan sampai kalau itu misalnya terjadi di bulan-bulan haram. Karena ada syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di 4 bulan haram itu tidak boleh terjadi perang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama bulan Rajab. Jadi 3 gandeng, gitu ya, yang satu terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Jadi sekiranya orang-orang kafir itu sudah mulai memerangi dulu, jadi kapan saja dan di mana saja itu, walaupun sudah di bulan haram, ya tetap boleh. Itu dalam rangka melindungi diri, dalam rangka mengambil hak yang telah dirampas oleh orang-orang kafir. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkanlah mereka, usirlah mereka dari mana saja mereka mengeluarkan kalian. Ini kalau di zaman Nabi, ya ketika mereka mengusir orang-orang Islam keluar dari Mekah. Boleh, walaupun Mekah itu tanah haram, yang dalam syariatnya bahkan buruan saja tidak boleh diusir. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi ngusiri kewan, gitu ya, ngoyak-ngoyak merpati. Mungkin kalau ada yang pernah ke sana katanya banyak merpati, gitu ya. Ngusiri gusah-gusah itu ya tidak boleh, gitu. Nah, apalagi untuk mengusir orang yang tinggal di sana. Tetapi kalau hukumnya itu sudah terjadi peperangan, walaupun dengan orang Mekah, waktu itu orang-orang Quraisy di sana, maka itu boleh dilakukan untuk mengusir orang-orang kafir dari tanah haram. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa fitnah dalam Al-Qur'an, dalam ayat ini, itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa kita yang namanya fitnah itu kan tuduhan. Melakukan fitnah, kowe wis mitnah aku, berarti kamu sudah menuduh saya. Tapi fitnah di sini adalah kesyirikan atau menghalangi seseorang untuk masuk Islam. Artinya mengajak orang ke dalam kesyirikan. Itu fitnah di sini. Nah, mengapa
kesyirikan atau mengapa mengajak orang syirik itu lebih dahsyat daripada pembunuhan, ulama menjelaskan kalau orang membunuh itu dia menghilangkan kenikmatan dunia seseorang. Jadi orang mungkin nyaman dengan kehidupan dunia, nyaman dengan jabatannya, nyaman dengan kekayaannya, dibunuh, wis hilang, kenikmatan dunianya hilang. Tapi kalau fitnah yang diartikan di sini adalah kesyirikan, adalah mengajak orang untuk menyembah selain Allah, maka itu menghilangkan kenikmatan dunia dan akhirat. Kalau orang terbunuh, jika dia baik, jika dia muslim, kan sangat mungkin masuk surga. Artinya dunianya nikmatnya hilang, tetapi akhiratnya dia dapat. Tapi kalau itu diartikan sebagai kesyirikan, wis ning dunyane tidak berkah, tidak mendapat rahmat dari Allah, di akhirat juga tidak mungkin masuk ke dalam jannah. Tidak mungkin masuk ke dalam surga. Maka dari dua pertimbangan ini ya fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan sebagian tafsir mereka juga menceritakan ini terjadi ketika ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan penyerangan terhadap orang kafir ketika mereka tidak tahu bahwa itu sudah ganti bulan. Jadi ceritanya itu ada beberapa pasukan dikirim oleh Rasulullah tidak ikut, biasa disebut sebagai Sariyah, pasukan kecil untuk menyerang kelompok orang kafir. Nah itu sudah mepet bulan haram. Misalnya kalau sekarang ya mepet bulan Dzulhijjah, kalau Dzulhijjah mungkin tidak, Dzulqa'dah gitu mungkin ya tidak mungkin ya karena di sana ada haji. Kalau tidak salah itu bulannya bulan Rajab. Jadi misalnya sudah mepet bulan Rajab. Ternyata serangan itu terjadi pas sudah masuk dalam satu Rajab. Terjadi kegemparan di antara orang-orang Arab, wah banen uang Islam itu tidak menghormati bulan haram. Padahal bulan haram itu sudah dihormati sejak zaman dulu, di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Tapi orang Islam ini ternyata tidak menghormati bulan haram. Maka Allah Subhanahu wa taala merangkan fitnah. Jadi ajakan mereka ke dalam kesyirikan yang mereka lakukan itu lebih dahsyat daripada sekedar membunuh. Maka boleh dihalangi, maka boleh diperangi kapanpun dan dimanapun. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Jangan kalian perangi mereka di Masjidil Haram, ini maksudnya di tanah haram, di Mekah. Karena kalau kemarin kan kita pelajari bahwa Masjidil Haram itu bisa bermakna Ka'bah, bisa bermakna masjidnya, bisa bermakna Makkah secara keseluruhan. Nah kalau dalam ayat ini itu maknanya Makkah secara keseluruhan. Sampai mereka memerangi kalian pada Mekah. Jadi kalau mereka sudah mulai dulu, maka kita tetap boleh bertahan, tetap boleh membalas, walaupun itu di tanah haram, walaupun itu di bulan haram. Maka itu pembolehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'in qatalukum faqatuluhum, maka kalau mereka memerangi kalian, perangi mereka tidak apa-apa, walaupun tadi di tanah haram. Kadzalika jazaul kafirin, seperti itulah balasan bagi orang-orang kafir. Ya sudah pas, karena mereka yang memulai, ajakan mereka adalah ajakan kesesakan yang sangat luar biasa. Ajakan mereka adalah dosa yang paling besar, akbarul kabair. Dosa yang paling besar itu kan syirik kepada Allah. Maka kalau mereka memulai untuk memerangi dimanapun dan kapanpun boleh dibalas. Tetapi fa'inin tahau fa'innallaha ghafurun rahim. Kalau mereka sudah selesai, artinya selesai di sini bukan hanya sekedar menyerah. Artinya selesai di sini mereka taubat kemudian mau masuk ke dalam Islam. Kalau mereka menyerah ya ditangkap jadi tawanan kan gitu ya. Tapi kalau mereka ini sudah selesai, wah wis rampung memerangi orang Islam gitu ya. Kemudian mereka masuk Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah
Nah, di sini ada hal yang menarik yang perlu kita pahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan namanya atau menggunakan sifatnya, di sini kan kalau mereka mau selesai gitu ya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu maksudnya mereka akan diampuni, mereka akan disayangi oleh Allah. Artinya seberapa besar pun dosa mereka dalam memerangi orang-orang Islam, kalau mereka mau taubat, mereka mau memperbaiki diri, maka mereka akan mendapat ampunan, maka mereka akan mendapat belas kasih, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud fa innallaha ghafurun rahim. Maka juga begitu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terjadi di sahabat siapa nih, saya agak lupa. Tengah-tengah perang meh disabet langsung syahadat kan menang. Nanti meh disabet terus genah kalah gitu syahadat. Akhirnya sahabat tadi ya alah paling gor apus-apus gitu ya, biar tidak dibunuh, langsung dia bunuh. Dan akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut, hal itu diingkari oleh Nabi. Jadi nek wis syahadat, ya wis dipantau dulu gitu ya. Kalau memang perbuatannya nyata bahwa itu adalah untuk melindungi diri, bar kuwi tetap menyerang muslimin lagi, boleh untuk dibunuh. Tapi waktu sudah syahadat meh ditebas gitu ya. Sudah syahadat mandek sik itu nih gitu ya. Tidak boleh langsung menebas sampai ada bukti bahwa ucapannya itu hanya kebohongan. Artinya kewaspadaan jangan langsung dihilangkan. Jadi Islam, ya wis, langsung salaman, langsung rangkul-rangkulan, ya jangan begitu. Tetapi tetap waspada, tapi jangan dibunuh karena dia sudah. Apa tujuan peperangan itu sebenarnya? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah kalian mereka orang-orang musyrik sampai tidak terjadi fitnah. Sampai kesyirikan itu sudah tidak ada. Itu tujuan perang itu seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dari ayat lain, ini ya, memang orang-orang kafir itu ada pilihan selain mereka masuk ke dalam Islam. Yang disebut nanti di surat At-Taubah kalau tidak salah atau surat Al-Anfal nih ya, yang disebut sebagai jizyah. Jadi tidak maksa klek kudu mlebu Islam gitu enggak. Tapi mereka tetap boleh tinggal di rumah mereka. Mereka tetap boleh untuk menganut agama mereka, walaupun di sini ada perbedaan. Sebagian ulama mengatakan bahwa jizyah itu hanya untuk ahli kitab, hanya untuk orang Yahudi dan untuk orang Nasoro, karena sama-sama sudah kenal kepada Allah. Ada kemungkinan kalau mereka tahu keseharian orang Islam, maka tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Tapi kalau orang-orang penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah api, itu tidak ada jizyah. Sebagian mengatakan seperti itu. Walaupun sebagian yang lain mengatakan semua orang kafir menyembah apapun dari agama apapun itu boleh diambil jizyahnya. Artinya boleh dilindungi, kemudian mereka membayarkan jizyah kepada orang Islam. Yang sebagian kitab itu mengatakan kalau zaman dulu itu jizyahnya 1 dinar. Mas niku dinar nih. 1 dinar itu sekitar pinten nih? Ya 3,5 atau 4 jutaan untuk 1 kepala per tahun. Yang pernah terjadi di kekhalifahan di zaman dahulu. Artinya sekitar 4 juta 1 tahun, itu kan ya tidak terlalu mahal. Tapi kan efeknya orang-orang Islam itu harus membela, harus melindungi mereka. Jadi tidak sekedar membayar pajak saja, tetapi hanya ada perlindungan yang harus dilakukan oleh orang-orang Islam. Tidak boleh diganggu, harus melindungi mereka jika diperangi, harus melindungi mereka juga apabila dimusuhi. Nah, jadi la takuna fitnah itu kesyirikan tidak ada, atau kalau dalam ayat lain tadi ditambahi, atau mereka mau tunduk dalam aturan Islam dengan membayar jizyah. Wa yakuna dinu lillah, dan menjadilah din itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka manusia itu hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia itu tidak tunduk kepada Allah, itu artinya mereka tunduk kepada sesama mereka. Akhirnya kan gitu.
atau mereka bahkan tunduk kepada aturan setan, kan seperti itu. Walaupun ya tidak mereka akui bahwa itu adalah ajaran setan, tapi ajaran yang dibuat manusia tidak merujuk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang dari bisikan setan. Fa inin tahau fala udwana illa 'ala dzalimin. Maka jika mereka sudah selesai, artinya sudah tidak syirik lagi, tidak memerangi muslimin lagi, entah mereka masuk Islam atau mereka mau membayar jizyah, gitu ya, maka sudah tidak ada permusuhan kecuali hanya atas orang-orang dolim. Nah, ini menjadi catatan. Kalau orang dolim, walaupun dia agamanya Islam, itu tetap boleh untuk dilawan. Artinya dolim apa? Mungkin kita tahu tetangga kita orang Islam, gitu ya. Nah, tapi kok nyolong, ya tetap kita lawan, gitu ya. Jangan, wah, wong Islami, yus aku tak orang lawan, wae, gen tak keke wae, ora apa-apa, ya mungkin urusannya berbeda. Walaupun kita diserang 39 masih 10-an menit lebih, bisa selesai 195. Asy-syahrul haramu bisyahril harami. Jadi di sini ketegasan dari apa? Ketegasan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau peperangan itu atau kalau mereka itu memulai di bulan-bulan haram, itu boleh dibalas juga di bulan-bulan haram. Maka untuk hari ini, untuk hari ini aturan bulan-bulan haram itu seakan-akan sudah tidak ada. Karena di wilayah-wilayah Islam, misalnya di negara-negara mana, di Palestina, di Suriah dan sebagainya, terjadi peperangan, ya wes terjadi bendino, gitu ya. Orang kenal bulan haram karena apa? Yang nyerang pun sudah tidak kenal bulan haram. Mungkin dulu di zaman Nabi sama-sama masih menghormati adat orang-orang dahulu. Artinya kalau orang-orang Arab walaupun mereka tidak masuk Islam, nek bulan haram ya mandek, gitu ya. Wayah nggo haji, wayah nggo ibadah, wayah nggo dagang, bahasanya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan serangan itu tidak pernah berhenti, serangan itu tidak pernah istirahat, gitu. Ya wis. Kapanpun ya tetap harus waspada, kapanpun ya tetap boleh untuk membalas serangan orang-orang kafir. Wal hurumatu qisasun, dan sesuatu yang dihormati itu ada qisasnya. Memang ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama adalah wal hurumat itu kan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dihormati. Ada yang misalkan itu tadi Mekah, ngaten nggih. Artinya kalau itu serangan terjadi di Mekah tetap boleh dibalas. Kedoliman terjadi di Mekah tetap boleh dikisos. Atau tadi Syahrul Haram, bulan-bulan haram, entah itu terjadi di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab, itu tetap boleh dibalas. Walaupun tanahnya, waktunya itu adalah hal-hal yang dihormati. Tapi dibalas boleh di sana. Atau ada yang berpendapat lain bahwa ada hadis Nabi yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang Islam itu harus menghormati darah saudaranya. Artinya tidak boleh mengambil harta orang lain, tidak boleh melukai orang lain, bahkan tidak boleh mengganggu kehormatan orang lain. Tapi kalau dalam bab kisos itu tetap boleh. Kalau dalam ayat lain kan ada ya misalnya pembunuhan yang sudah lewat, nanti di ayat lain juga dijelaskan al-udhunu bil udhuni wasinna bisini, kalau seseorang itu memotong hidung orang lain atau melukai hidung orang lain, boleh dikisos dengan melukai hidungnya. Kemudian menebas telinga orang lain, boleh dibalas dengan ditebas telinganya. Walaupun kan secara dasar kan hukumnya haram, tapi karena itu melakukan kisos, gitu ya, dia sudah memulai dulu dalam sebuah tindakan kejahatan, maka dia boleh dibalas. Jadi kalau melukai orang muslim yang lain karena membalas, gitu ya, atau membunuh orang lain karena membalas, karena menjalani kisos, itu boleh. Tapi ya tetap kemarin ada aturan-aturan yang harus dilalui dulu, gitu ya. Orang, kupingku ditugel, terus kemudian bengi-bengi diparani tugel genti, ya tidak seperti itu. Kalau itu terjadi ya malah padu dewe, gitu ya. Tetapi
ya harus lapor kepada qadhi, harus lapor kepada pemegang kekuasaan, harus lapor kepada hakim, kemudian bukti-buktikan dan memang benar baru boleh dibalas. Tapi kalau bertindak main hakim sendiri ya tetap tidak boleh. Maka ini memperkuat kemarin ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang qisas, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bahwa kalau qisas itu dijalani, wah orang-orang itu kan pada takut membunuh, wah iki aku mateni wong dipateni ngene. Wah aku nek melukai orang, menembak orang, menusuk orang, wah aku kok genti ditusuk gitu ya. Mungkin kalau hanya di penjara orang-orang kurang jerang ya, kurang takut, kurang kapok. Karena di penjara nanti kan juga ada remisi. Selagi ada uang juga ada jalan, misalnya kan seperti itu. Nah, nek dibalas sama-sama ditusuk, sama-sama dipotong, sama-sama dibunuh, ya di sana akan terjadi keadilan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Jadi intinya pada ayat ini, barang siapa yang orang yang menyerang kalian, kalian boleh membalasnya, atau orang yang melampaui batas atas kalian, kalian boleh membalasnya semisal apa yang dilakukan kepada kalian. Maka pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Yahudi itu membunuh perempuan muslimah dengan melemparkan batu ke kepalanya. Jadi dalam bahasanya secara ringkas, orang Yahudi ini ingin merampas harta perempuan muslimah, dia tidak mau, gitu, dipaksa emoh, kemudian dilempar, ya bukan dilempar, artinya dipukul batu kepalanya sampai akhirnya meninggal. Nah, qisasnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegakkan waktu itu, ya tidak dibunuh kemudian digantung apa di penggal lehernya, enggak. Sama bentuk pembunuhannya juga dengan dipecahkan kepalanya. Artinya ya semisal, maka harus seperti itu boleh. Seperti terjadi di zaman Nabi juga pernah ada orang-orang dari luar Madinah datang kepada Nabi, mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin. Kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya kencing unta nih, disuruh oleh Nabi untuk meminum kencing unta, maka terjadi perbedaan pendapat dalam masalah kencing unta nantinya. Maka setelah sembuh, gitu ya, yang jaga unta di Madinah itu tadi, karena unta kan biasanya digembalakan di luar kota, itu dibunuh, ditusuk matanya, dicincang, gitu ya, kemudian untanya dibawa lari. Padahal dibantu oleh Nabi, disembuhkan, didoakan oleh Nabi, gitu ya, malah balasannya seperti itu. Maka pelaku-pelakunya juga sama. Dalam hadis disebutkan, ya mereka juga dipotong tangannya, mereka juga dicukil matanya. Karena apa? Karena sudah melakukan hal yang sekeji itu terhadap orang lain. Maka itu tadi, kalau orang sudah melakukan suatu hal yang melampaui batas, boleh dibalas dengan catatan harus semisal. Tidak boleh, wah sekian marem, ditambahi, itu tidak boleh. Itu aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek ora iso nahan diri, ya serahkan kepada orang yang bisa menahan diri. Artinya biar bisa pas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Wattaqullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memberikan peringatan dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau secara nafsu, secara naluri, orang nek wis dinakali misalnya gitu ya, itu kan pingin balasnya luweh gitu ya. Orang misalnya sudah dijewer, mungkin balas jewer tok orang marem gitu ya. Pinggirnya yo jewer karo jiwit, karo nyelentik misalnya gitu ya. Inginnya seperti itu, biar apa? Biar puas. Aku ora ngopo-ngopo kok tok jewer gitu ya. Tak jewer tok ya. Sini dijewer dalam keadaan tidak siap, sana dibalas jewer dalam keadaan sudah siap. Secara rasa kan ya beda gitu ya. Aku kowe mau jiwit aku kaget, kowe tak jiwit balas tapi ora kaget, tapi siap-siap gitu ya. Maka secara rasa itu kurang puas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, jangan sampai melampaui batas gitu ya. Nek balas oleh balas, tetapi jangan berlebihan. Karena apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama orang-orang yang bertakwa. Lihat yang terakhir,
Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini terjadi dalam kaitannya beberapa orang muslim atau beberapa orang Islam yang masuk di awal-awal. Tidak disebutkan dalam tafsir siapa mereka, belum saya temukan siapa orang-orangnya. Nah, mereka itu punya apa istilahnya? Punya pendapat, punya keinginan. Wah, dhisik Islam itu masih sedikit, gitu ya. Ketika orang-orang cari dunia, kita sudah berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang berjuang kan sudah banyak. Muslimin jumlahnya juga sudah banyak, yang infak jumlahnya juga sudah banyak. Nah, sing mlebu akhir-akhir ini mereka biar berjuang, kita istirahat, gitu ya. Mereka orang-orang yang berjuang ini biar berjuang, gitu ya. Karena mereka mlebu Islame lagi wae wis gen rekosone padha awake dhewe mbiyen, bahasanya seperti itu. Maka mereka punya keinginan sekarang karena jumlah muslimin sudah banyak, yang berinfak di jalan Allah sudah banyak, yang berperang sudah banyak, ya kita dulu yang tidak bahasanya tidak sempat cari dunia, ya tak cari dunia sih, gitu ya. Yang dulu tidak sempat dagang karena membela Rasulullah, sekarang pembela Rasulullah sudah banyak. Sekarang tak tinggal dagang genti, gitu ya, biar dapatkan dunia sebagaimana yang mereka dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Wa anfiqu fi sabilillah. Artinya tetaplah kalian berinfak di jalan Allah. Artinya jangan kalian batasi, wes mergo sing infak wis akeh, aku tak ora melu infak wae, kok ndak turah, mungkin bahasanya seperti itu. Ya jangan seperti itu. Karena apa? Sebanyak apapun yang kita infakkan, kalau itu di jalan Allah tetap di sana ada pahalanya. Artinya jangan berhenti untuk berinfak selagi mampu untuk melakukan infak. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kalian melemparkan diri kalian, tangan-tangan kalian itu maksudnya diri kalian kepada kebinasaan. Karena apa? Karena jihad itu tetap terus terjadi kalau memang dimusuhi. Infak di jalan Allah itu memang harus selalu dilakukan, dan itu dilakukan sampai mati. Kalau mungkin bahasa kita sekarang infaknya bukan untuk perang, mungkin gitu ya, tapi kan infaknya untuk pendidikan, infaknya untuk masjid, infaknya untuk pesantren, itu kan banyak. Infak-infak yang di sana dituntut oleh Allah kepada kita. Maka kenapa kok digambarkan oleh Allah mereka seakan-akan melemparkan diri ke dalam kebinasaan? Karena mereka berhenti dalam melakukan kebaikan. Yang awalnya sudah semangat membela Nabi, meh mandek sik dinggo dagang, katanya gitu ya. Meh prei sik dinggo golek donya. Nah, itu seakan-akan mereka melemparkan ke dalam kebinasaan. Yang dulu sudah infak banyak di jalan Allah, tak mandek sik, tak eman-eman infake, gitu ya, untuk keperluan dunia yang lainnya. Maka jangan seperti itu. Artinya kalian berbuat baiklah, maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Teruslah berbuat baik. Jadi apapun yang kalian dapati di sekitar kalian, boh muslimin sudah banyak, boh sing infak wes akeh, gitu ya. Artinya kalian jangan berhenti dari berbuat baik. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya kita berinfak itu bukan karena apa-apa, bukan karena dunia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya kalau dibawa keseharian kita ya, wah mungkin masjidnya sepi gitu ya. Masjidnya sepi, aku tak sregep neng masjid. Nek masjidnya wis rame, tak mandek neng masjid soalnya masjidnya wis rame. Nah itu ya jangan seperti itu. Wah sing ngaji, jik sithik aku tak mangkat ngaji, nek sing ngaji wis akeh, aku tak rasa mangkat ngaji, itu ya. Ya jangan, artinya kebaikan itu tetap terus dilakukan. Perbuatan baik itu tetap harus disemangati, harus diistiqomahi karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baiklah muslimin rahimakumullah. Ini beberapa ayat 190 sampai 195 yang secara ringkas itu membahas tentang bagaimana kaidah-kaidah, bagaimana aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala bikin, yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk kita semua. Yang secara intinya ini menunjukkan keadilan
kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita terhadap musuh pun, sampai kita terhadap orang-orang kafir yang memerangi kita, ingin membunuh kita, itu tetap ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Artinya kita semena-mena, tidak karena nafsu kita membalas, tidak karena anyel marah kita membalas, tapi kita membalas, kita memerangi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hukum-hukum ini kita jalankan tidak sak-sake, kita di sana ada ulama-ulama, kita di sana ada para pemimpin yang tentunya ya tadi, kapan orang itu orang kafir itu dinyatakan harbi, kapan orang kafir itu dikatakan dhimmi, itu kan bukan pendapatnya masyarakat tapi pendapat yang diambil oleh para ulama, yang diambil oleh para pengurus, para pemimpin muslimin. Kalau belum jadi kafir harbi ya jangan diperangi. Maka kan kalau dalam ayat Al-Mumtahanah itu kan tidak dosa kita berbuat baik kepada orang kafir yang berbuat baik kepada kita, itu tidak apa-apa. Artinya tetangga kita misalnya non-muslim, orang kafir, sering ngasih kita makanan, kita balas, kita kasih mereka makanan, tuh baik, boleh gitu ya. Bahkan termasuk kebaikan, bahkan mungkin termasuk dari dakwah, kan kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kali mereka nanti hatinya dilunakkan oleh Allah, dengan kita berakhlak baik kepada mereka, mereka jadi tertarik untuk mempelajari al-Islam. Itu sangat mungkin. Maka cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Faqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.